Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan toksikologi racun tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Devita Armelia Wulandini. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajriani Saadah. Tumbuhan mengandung sejumlah besar zat kimia yang aktif secara biologis. Beberapa zat pada tumbuhan dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang menimpa ternak maupun manusia. Contohnya digitoksik, kolchisin, dan atropin. Untungnya, di antara ribuan tanaman yang dikonsumsi oleh ternak, relatif sedikit yang menyebabkan keracunan. Kehadiran zat kimia tertentu dalam tanaman dipercaya untuk memberi beberapa tingkat perlindungan dari predator tanaman seperti serangga dan ruminan. Tanaman mengandung racun. Yang pertama ada ubi kayu atau singkong, yang kedua ada bakung atau pohon bunga lili, jarak atau Ricinus communis, dan kacang tanah. Ubi kayu atau singkong. Ubi kayu, cassava atau singkong banyak ditanam di berbagai tempat di Indonesia. Ubi kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi masyarakat, bahkan di beberapa tempat menjadi bahan makanan pokok pengganti beras. Daun ubi kayu bercabang seperti jari, berwarna hijau tua. Daun yang masih muda sering dimanfaatkan sebagai sayur. Daun ubi kayu mengandung sianida yang beracun. Oleh karena itu, jika akan dimanfaatkan untuk bahan sayur harus diolah dengan cara yang benar agar efek toksiknya hilang. Misalnya dengan dipanaskan. Kandungan sianida pada daun ubi kayu bervariasi tergantung pada jenisnya. Gejala klinis akibat keracunan daun ubi kayu ini terutama pada sapi adalah gejala kejang-kejang, mulut keluar buih putih, mata menjadi juling, pernafasan sesak, denyut jantung meningkat, dan bila mengalami keracunan yang berat dapat mengakibatkan kematian. Bakung atau pohon bunga lili. Bakung termasuk dalam keluarga Liliaceae. Hampir semua jenis bakung adalah beracun dan tidak mudah dicerna. Tanaman jenis ini banyak tumbuh di padang penggembalaan sehingga secara tidak sengaja dapat termakan oleh ternak. Gejala klinis pada ternak yang keracunan bakung terlihat gejala bervariasi tergantung banyaknya bakung yang dimakan. Glikosida atau alkaloid merupakan bahan pokok racun yang berakibat pada jantung dan sistem syaraf. Jarak atau Ricinus communis. Tanaman ini disebut juga Palma Christi yang dapat meracuni darah. Tanaman ini ditemukan hampir di setiap daerah tropis. Tanaman ini termasuk jenis tanaman semak yang dapat tumbuh sampai pada ketinggian 3 meter. Bila tidak ada perlakuan tertentu, biji-biji jarak ini dapat meracuni. Biji jarak ini dapat diperas dan menghasilkan minyak kastro. Ampas dari biji jarak tersebut mengandung banyak substansi beracun karena mengandung toksalbumin yang disebut risin. Gejala klinis pada sapi yang secara tidak sengaja makan makanan yang tercampur bahan mengandung risin dapat mengalami kematian dengan gejala kejang-kejang. Kacang tanah. Kacang tanah atau bungkil kacang tanah sebagai limbah industri sering dimanfaatkan untuk makanan penguat bagi ternak, utamanya sapi dan babi. Kacang tanah atau bungkil kacang tanah dalam situasi tertentu dapat mengakibatkan keracunan akibat dari daya kerja aflatoksin. Hewan rentan terhadap racun dari jamur Aspergillus ini adalah sapi, babi, dan ayam. Sedangkan domba termasuk lebih tahan. Hewan muda lebih rentan daripada hewan dewasa. Gejala klinis akibat pengaruh dari racun jamur Aspergillus flavus pada kebanyakan hewan antara lain adalah kecepatan pertumbuhannya berkurang dan nafsu makannya juga berkurang. Keracunan yang hebat dapat menyebabkan kekejangan dan kemudian hewan akan ambruk. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.